sarapan semua? Sudah. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sudah pada mandi belum hari ini? Sudah. Berangkat sekolah jangan lupa sarapan terlebih dahulu ya? Ya. Baiklah. Sebelum kita mulai pelajarannya, silakan berdoa terlebih dahulu. Silakan dan Fesya. Duduk siap. Siap. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini siapa yang tidak masuk? Sudah masuk semua? Alhamdulillah, berarti kita semua sehat. Bisa sekolah seperti biasa. Ya. Baiklah anak-anak, untuk menambah rasa cinta kita terhadap bangsa kita, rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baiklah, kita sudah menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa untuk mempererat dan memperkuat rasa nasionalisme kita terhadap tanah air. Selanjutnya, anak-anak, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mau ngapain ya? Mau ngapain kita belajar hari ini? Akan pelajaran, akan apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita tuju hari ini ya. Dengarkan. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu menjelaskan konsep soal cerita FPB dan KPK dari dua bilangan dengan melihat tayangan video pembelajaran dengan seksama. Yang kedua, peserta didik mampu menggunakan congklak matematika untuk memecahkan masalah KPK dan FPB dari dua bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan soal cerita dalam bentuk KPK atau FPB dengan mengamati video pembelajaran terkait dalam permasalahan kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menghitung FPB dan KPK dari dua bilangan menggunakan teknik sengkedan ataupun congklak matematika dengan tepat. Yang kelima, peserta didik dapat mengoperasikan congklak matematika dalam menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan FPB dan KPK.
Yang keenam, setelah melaksanakan pembelajaran dengan model RME, peserta didik dapat menggunakan congklak matematika dalam menyelesaikan masalah KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, pada siang hari ini kita akan mempelajari pelajaran soal cerita, akan menyelesaikan soal cerita KPK dan FPB ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah, perhatikan dulu. Hai adik-adik, kunci berikut dan kakak. Dua soal tersebut adalah video dari kakak. Nah, sekarang adik-adik perhatikan dua soal berikut. Dua soal tersebut adalah soal KPK dan FPB. Nah, pertanyaan kakak, adik-adik bisa nggak bedain mana yang soal KPK dan yang soal FPB? Nah, supaya mudah untuk membedakan. Baiklah, di sini ada soal cerita tentang KPK dan FPB. Oke, baiklah. Ada yang tahu yang mana yang merupakan soal cerita KPK, yang mana yang merupakan soal cerita FPB. Tapi sebelumnya dibaca terlebih dahulu. Anak-anak terlihat tidak? Terlihat. Oke, siapa yang mau baca? Oke, Pariswira, silakan dibaca nomor 1. Tersedia 84 buku, 56 pensil, dan 140 krayon. Jika buku, pensil, dan krayon tersebut akan dibagi rata kepada sejumlah anak, berapa anak sebanyak-banyak yang dapat menerima pembagian tersebut? Baik. Nomor 2, siapa yang mau baca? Oke. Yaki, silakan. Belan mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali, Berni setiap 4 hari sekali. Sedangkan Sukma setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 24 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, pada tanggal berapa mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama? Nah, berikutnya. Oke, baiklah. Dari 2 soal, siapa yang bisa menentukan yang mana KPK, yang mana FPB? Dan Mesya? Nomor 1 adalah FPB. KPK. KPK apa FPB? Kok nggak FPB. Nomor 2 itu KPK. Ya, Pariswira. Nomor 1 FPB. Siapa lagi? Ayo, saya kira. Oke. Nomor 2 KPK. KPK. Oke, siapa lagi? Oke, ini Marcelo. FPB. Nadia. KPK. Siapa lagi? Oke, Rizky Atta. Edo. nomor 2 KPK. Oke, baiklah. Supaya kita tahu yang mana ya KPK, yang mana ya FPB. Kita lihat kata kuncinya terlebih dahulu. Mana soal KPK dan FPB, adik-adik perhatikan ya kata kunci berikut. Yang pertama, kata kunci FPB. Apabila pada soal cerita adik-adik menemukan kata paling banyak, sama banyak, sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata, itu adalah soal cerita FPB. Nah, sekarang kita lihat kata kunci yang KPK. Apabila adik-adik menemukan kata setiap titik-titik sekali, bersama-sama, bersamaan, bersama lagi, itu adalah soal cerita KPK. Ingat-ingat ya kata kuncinya. Nah, sekarang kita lihat lagi soal yang tadi. Coba kita perhatikan. Nah, sekarang sudah tahu kata kuncinya? Jadi kita sudah bisa sekarang membedakan yang mana soal cerita KPK, yang mana soal cerita FPB. Nomor 1, berarti ada kata apa di situ? Apa? Sebanyak-banyaknya.
bermain tradisional? Suka. Suka bermain tradisional? Suka. Suka. Nah, Ibu akan menunjukkan dengan anak-anak bahwasannya untuk menyelesaikan ya kedua permasalahan kita tentang soal cerita KPK dan FPB itu bisa menggunakan permainan tradisional. Apa ayo? Atau dengan ada cara dua, ada juga dengan cara teknik sengketa. Sudah tahu caranya? Sudah tahu belum? Untuk memperjelasnya, kita perhatikan langkah-langkah penggunaannya. Untuk menentukan KPK dan FPB menggunakan congklak matematika, anak-anak mengambil manik-manik dari kedua bilangan. Yang pertama contohnya, tentukan KPK dari 2 dan 4. Misalnya bilangan 2 kita akan gunakan manik-manik yang berwarna biru, sedangkan bilangan 4 kita akan gunakan manik-manik berwarna pink. Manik-manik berwarna biru kita masukkan ke dalam kelipatan 2, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Selanjutnya, ambil manik-manik berwarna pink untuk kelipatan bilangan 4, yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Selanjutnya kita lihat di dalam kotak congklak, kita perhatikan yang memiliki 2 manik-manik, yaitu bilangan 4, bilangan 8, bilangan 20, bilangan 16, dan bilangan 12. Nah, KPK ditentukan dengan bilangan terkecil, yaitu bilangan 4. Maka inilah KPK dari 2 dan 4. Untuk menentukan FPB dan KPK dengan teknik sengkedan, perhatikan contoh tentukan KPK dan FPB dari 24 dan 30. Di sini ada 3 baris, yaitu bilangan prima, yaitu bilangan 24 dan 30. Baris yang pertama berisikan bilangan-bilangan prima yang bisa membagi kedua bilangan pada soal. Perhatikan, 24 kita bagi dengan bilangan prima 2, yaitu sisanya adalah 12. 30 juga begitu dibagi dengan 2, hasilnya adalah 15. Jika kedua-duanya bisa dibagi, jika kedua bilangan soal bisa dibagi dengan satu bilangan prima yang sama, maka kita beri lingkaran pada angka tersebut. Selanjutnya sisanya ada 12 dan 15. Sisa 12 dan 15 masih bisa kita bagi dengan bilangan prima yang sama, yaitu bilangan 3. 3 dikali 4 hasilnya 12, 3 dikali 5 hasilnya 15. Selanjutnya tersisa 4 dan bilangan 5. 4 dan 5 sudah tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan yang sama, bilangan prima. Nah, jadi salah satu kita akan bagi masing-masing. 4 terlebih dahulu akan kita bagi dengan 2. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. 5 juga begitu, kita akan bagi di sini ditulis tetap karena dia tidak bisa dibagi dengan angka 2. Maka tersisalah bilangan 2 dan 5. 2 masih bisa kita bagi dengan bilangan prima, yaitu bilangan 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Selanjutnya 5 tetap. 5 kita akan bagi dengan bilangan prima, yaitu angka 5. Nah, 5 dibagi 5 hasilnya 1. Jika sudah sisa 1, itu sudah selesai. Maka dari itu kita tuliskan
KPK. Untuk penilaian KPK, pilih semua bilangan prima, masukkan semua ke sini. Tuliskan semua dengan cara dikali. Ada 2 kali 2, karena 2-nya di sini ada 3. Dan kali 3 kali 5, hasilnya adalah 120. Sedangkan FPB-nya kita ambil dari bilangan yang diberi lingkaran saja. Karena bilangan yang diberi lingkaran itu hanya bilangan yang dapat membagi kedua bilangan yang habis. Maka FPB dari 24 dan 30 adalah 6. Demikian video. Baiklah. Nah, itu tadi penjelasan tentang langkah-langkah menggunakan congklak matematika untuk menyelesaikan KPK dan FPB, dan juga teknik sengkedan untuk menyelesaikan soal cerita KPK dan juga FPB. Baiklah, dari sini ada yang mau ditanya? Oke, harus lihat. Boleh nggak menggunakan congklak dan Teknik sengkedan. Oke, bagus. Boleh sekali. Boleh kedua-duanya digunakan, misalnya satu soal cerita Faris Wira mau menggunakan congklak. Dengan soal yang kedua misalnya mau menggunakan teknik sengkedan. Boleh, silakan gunakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mengetahui langkah-langkahnya? Sudah paham? Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham, sekarang anak-anak kita bagi kelompok sesuai dengan kesukaan buah-buahan. Ibu tanya dulu sekarang. Siapa yang suka buah pisang? Tunjuk tangan. Oke. Siapa yang suka buah apel? Oke, silakan duduk berdasarkan ke buah kesukaannya. Ambil kursi lagi. Ini loh. Oke, baiklah. Sekarang silakan dibuka LKPD-nya bersama teman-teman kelompoknya. Dilihat, dibaca dulu LKPD-nya. Setelah itu boleh berdiskusi. Boleh dengan memainkan congklak dalam menyelesaikan permasalahannya. Boleh juga dengan menggunakan teknik sengkedan untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, baiklah, silakan dibaca dulu bersama-sama temannya. Anggar kerja bagi referensi dasar 3.6 menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan. Faktor persekutuan terbesar FPB dan faktor persekutuan atau persekutuan dari bagian KPK dari 2 Ya. Boleh, silakan bermain congklaknya. Boleh pakai teknik congklak dengan bermain bersama kawannya. Oke, main. Ya, di situ sudah ada langkah-langkahnya ya.
Kalau ada yang belum paham, boleh bertanya ya, tulis ya. Bu, nulis jawabannya di sini nggak apa-apa, Bu. Nulis jawabannya di sini nggak apa-apa. Boleh. Ambil lagi tuh manik-maniknya. Manik-maniknya lagi. Ini KPK. Iya, tulisan tadi. Sudah selesai? Oke, iya. Oke, baiklah. Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai, ada yang maju presentasi ke depan ya. Oke, jangan rebutan. Baiklah. Ya, kelompoknya Nanas ya? Oke, silakan salam dulu. Maju lagi ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban nomor 1 adalah 4 hari ini menggunakan teknik congklak matematika. Nomor 2, jawabannya jadi kantong yang dibutuhkan adalah 8 kantong. Ini menggunakan teknik sengketa. Oke, baiklah tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berikutnya. Nomor 1, 4 kali menggunakan cara congklak matematika. 2, 8 kantong plastik menggunakan teknik padan. Ya, oke. Tepuk tangan. Oke, kelompok apel. Silakan kelompok apel maju ke depan. Salam dulu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, 4 hari menggunakan congklak matematika. Nomor 2,
buat kesimpulan tentang pelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Kesimpulan tentang KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalau sudah selesai dibacakan satu persatu ke depan. Ada yang sudah selesai? Udah. Sudah? Oke, kelompoknya Yusuf Sandi, silakan siapa yang mau berdiri membacakan? Oke, silakan dibaca kesimpulan dari kelompok Sandi. Boleh ke depan, boleh. Boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulan KPK dan FPB adalah dua bilangan yang sama terkecil dan terbesar. Oke, baiklah, tepuk tangan untuk kelompok Sandi. Oke, kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan KPK dan FPB. KPK adalah kelibatan persekutuan terkecil, FPB adalah persekutuan terbesar. Persekutuan adalah bilangan yang sama dari dua bilangan. Oke, tepuk tangan. Kelompoknya Darvesha, silakan. Kesimpulan KPK dan FPB. KPK dan FPB artinya KPK kelipatan persekutuan terkecil, FPB faktor persekutuan terbesar. KPK dan FPB adalah dua bilangan yang sama. Oke, baiklah, tepuk tangan. Itu tadi kesimpulan dari beberapa kelompok sudah ditampilkan, sudah menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan tahap evaluasi mandiri. Bagaimana? Sudah paham? Tadi sudah bisa memainkan congklak matematikanya? Sudah. Bisa memainkan congklak matematikanya? Bisa menghitung menggunakan teknik Sankeden? Bisa. Baiklah, kalau sudah bisa, oke. Sekarang agak dijaga jarak, berjarak. Kita hiburan dulu, ya. Berdiri semua. Sudah berdiri semua? Ikuti gerakannya. 5, 4, 「
pensil. Mana pensilmu? Di belakangnya boleh. Mau ini? Ya, selesaikan dulu evaluasinya. Ada apa? Ya, kerja sendiri-sendiri ya. Untuk evaluasi mandiri. Sendiri-sendiri. Jangan lupa namanya ditulis, namanya anak-anak. Jangan lupa menuliskan nama.
Tinggal beberapa lagi. Sudah selesai panennya? Oke. Ya, lanjut. Sudah. Citra tadi sudah ngumpul? Sudah. Baiklah, evaluasi sudah dikerjakan, evaluasi mandiri. Setelah itu Ibu akan memberikan kesimpulan, ya, meluruskan kesimpulan yang sudah anak-anak sampaikan tadi tentang pelajaran kita pada hari ini dengan tayangan video. Anak-anak perhatikan. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday to you. Pada 8 lilin batangan kecil, hidupmu begitu malam, tak sanggup sinarmu menahan terpaan badai dari mulut mini. Dana, jangan begitu ke adikku. Adik, bahaya. Aku sepertinya ingatnya 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi kelipatan 2 dan 4. Pintar juga ya Dana. Betul sekali Dana. Angka persekutuan 2 bilangan. Untuk menentukan KPK ada langkah-langkahnya loh. Ayo kita Kelipatan dari 3 adalah 35 dan seterusnya. Kita dapat melihat kelipatan. Lalu bilangan terkecilnya adalah 15. Wah, Bol, hebat sekali. Tenang, tenang. Sini belajar sama Bapak Guru Bol. ha. Lalu bagaimana dengan FPB, Bol? Apa itu FPB? Faktor pipa dan bol. Aku di mana? FPBD dan juga faktor pipa, bol, dan danang gitu. Bukan teman-teman. FPB adalah bilangan terbesar dari faktor persekutuan 2 bilangan. Wah, aku suka yang besar-besar. Apa? Oke, baiklah anak-anak. Itu adalah penguatan dari pelajaran kita hari ini. Jadi KPK itu adalah kelipatan terkecil dari 2 bilangan. Sedangkan kalau FPB faktor terbesar dari 2 bilangan. Ya, apa tadi KPK? Kelipatan terkecil dari 2 bilangan. Nah, KPK juga bisa diselesaikan. Apa singkatan KPK?
baiklah, dari penjelasan Ibu ini, kira-kira anak-anak paham apa tidak? Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Iya, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Baiklah. Sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaan anak-anak pada saat belajar hari ini? Bagaimana perasaannya belajar sambil bermain? Menyenangkan. Bagaimana cara Ibu mengajar? Ya, baik Kak. Baiknya karena pakai apa? Pakai hati. Oke. Pakai apa? Pakai sambil bermain. Tadinya juga pakai apa ini? Oke, sambil nonton ya? Oke, baiklah. Nah, itu tadi penguatan dari Ibu ya. Sudah kita refleksi. Oke, untuk menyemangati diri kita supaya tetap semangat ke depannya, selanjutnya untuk belajar selanjutnya kita bernyanyi dulu. Tadi kita sudah goyang, ya? Oke, sekarang kita nyanyi dulu sambil bertepuk tangan. Oke, siap? Oke, 1, 2, 3. Kurang semangat sepertinya. Sekali lagi lah ya, sebelum kita akhiri pembelajaran. Oke, 1, 2, 3. Baiklah, anak-anak tetap semangat ya. Ya, selanjutnya nanti kita akan terus belajar lagi. Makanya anak-anak harus tetap semangat. Jaga kesehatan. Jangan lupa untuk pelajaran matematika, anak-anak perkaliannya jangan dilupakan. Sebentar lagi kita sudah mau liburan semester. Janji satu, sesudah liburan